Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wal awalu bila intida wal akhiru bila intiha. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya nabiyina Muhammadin sahibul asqiya wal awliya. Allah Ta'ala bihatil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi 'azimi mahabbataka wa ma'rifataka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam taslima amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para ikhwan dan akhwat thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah pondok pesantren Suralaya yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan tanggal 20 di bulan September 2024 berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini manakib kita dilaksanakan pembacaan berjanji, kemudian marhaba adalah anjuran pengersaabah bahwa setiap Maulid itu harus diiringi dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di dalam penjelasan Imam As-Suyuti dalam kitab I'anatul Talibin juz ke-3, orang yang membacakan berjanji ataupun sirah nabawi kanjeng Nabi Muhammad SAW diiringi dengan bacaan-bacaan sholawat, tidak hanya dihadiri oleh sejumlah manusia umat yang beriman yang mencintai Rasul, tetapi juga para malaikatul muqarrabun wal qarabin. Mereka datang dan menghadir di tempat itu. Insya Allah majlis manakib adalah tempat yang selalu disinggahi oleh para malaikat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sayyarah, malaikat yang terus memantau di alam semesta ini, di mana ada tempat majlis zikir, tempat ada majlis ilmu, itu selalu hadir malaikat itu. Bahkan di tempat orang-orang yang zikir itulah mereka ikut berzikir dan memberikan catatan-catatannya serta melaporkan. Bahkan kalau ada majlis sholawat juga di situ melaporkan juga kepada kanjeng Nabi, si Fulan bin Fulan telah melakukan sholawat, membaca sholawat pada baginda Nabi. Ini adalah tadi kita merasakan kehadiran Rasulullah SAW di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Rasulullah dan kirimilah salam, wa sallimu taslima. Kita setiap sholat di dalam at-tahiyat itu juga mengirim salam, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Ini adalah salam yang diabadikan di dalam tradisi Islam, di dalam ibadahnya ataupun dalam ubudiyah, dijadikan ala amalan ubudiyah. Padahal ini adalah bentuk dialog Rasulullah kepada Allah ketika Isra wal Mi'raj. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ketika Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh kehormatan, keberkahan adalah milik Allah. Kemudian Allah menjawab, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan dan rahmat juga tetap padamu wahai baginda Nabi. Kemudian Nabi tidak hanya mengakui sendiri, tidak mengamini, tetapi Rasul langsung menyambungnya. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagi kami dan orang-orang yang soleh yang mengiringinya, yakni kita ini umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga wajar hubungan umat Nabi Muhammad dengan Rasulullah sangat dekat. Di dalam sholat selalu bacakan sholawat.
ba'da sholat, bahkan di dalam amaliyah thariqah Fadilah Naqsyabandiyah itu seluruh dua ajarannya, zikir dan sholawat. Zikir sholawat, zikir sholawat. Kalau orang terlalu banyak zikir tanpa ada sholawat, jangan fana. Untuk menurunkan kesempurnaan, ya, keajegan ketika mengalami kefanaan itu dengan baca sholawat. Makanya pengalaman kami dengan pengarsa itu membaca sholawat adalah untuk menenangkan. Makanya sholawat itu sangat penting bagi kita untuk menenangkan jiwa ini. Ketika kita gundah gulana, ketika kita juga sedang mengalami kesedihan terutama, bacalah sholawat. Sholawat ini luar biasa. Karena dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Jadi telah datang kepada kalian, kepada umat manusia, seorang rasul dari jenis kamu, min anfusikum azizun 'alaihi, Allah berikan anugerah kehebatan, keagungan dalam kanjeng Nabi itu, ma 'anittum, dan mengerti tentang penderitaan umatnya. Jadi kalau kita menderita, bacalah sholawat, insya Allah akan tenang. Karena kanjeng Nabi selalu menggandeng, mengerti tentang penderitaan umat ini. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Nabi itu sangat menginginkan umatnya, umat kanjeng Nabi itu, ya, raufur rahim, bil mu'minina raufur rahim. Dengan keimanan itu raufur rahim, saling dekat, saling memberikan saling memberikan kala asuh, raufur rahim. Saling mengenal, saling raufur rahim. Inilah majlis zikir, raufur rahim, saling mendoakan, ya. Termasuk juga yang secara lebih besar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah berlandaskan raufur rahim, saling mengakui, saling merangkul, tidak untuk membeda-bedakan, bukan untuk saling memukul, tapi untuk merangkul. Dakwahnya adalah merangkul. Inilah dakwah tasawuf. Maka majlis manakib ini merangkul semua. Meskipun amaliyah manakib itu amaliyah dalam, bukan untuk dakwah keluar. Beda dengan mazhab yang lain. Manakib untuk di luar, dikeluarkan. Jadi rahasianya ketahuan. Jadi aib dan pembicaraan kita adalah manakib, itu adalah untuk orang-orang yang sudah ditalkin, untuk merasakan bagaimana zikir dan merasakan robitoh, merasakan tentang tawasul, merasakan istighosahnya. Itu amalan dalam, bukan dipublikasi keluar. Hanya untuk lingkungan kita saja. Makanya beda, pengarsa Abah sudah mengajarkan bahwa manakib itu amalia dalam, tembakan ke dalam diri kita, bukan untuk orang lain. Jadi manakib ini adalah kumpulan majelis yang sangat lengkap. Ada doa, ada belajar sejarah, ya, ada istighosah di situ, ada tentang kita bersama-sama melantunkan zikir, partisipasi jamaah terus, jadi zikir bersama. Jadi sangat lengkap majlis manakib ini. Majlis Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ilmu, majlis ilmu ada. Karena tadi manqabah yang ke berapa tadi? Ketiga, tentang bagaimana talabul ilminya Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani itu lengkap. Beliau seorang ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, dan ulama yang cerdas. Banyak karya tulisnya. Saya punya tafsir Al-Jilani, Al-Ghubnya li Talibi Tariqul Haq, ada Sirrul Asrar, ada kitab-kitab yang tentang doa. Sultan Aulia itu memiliki 12 fan ilmu bahasa Arabnya, belajar kepada Imam Abu Zakaria tadi. Beliau itu penulis kitab Nahwu Shorof, Imriti, ya, itu adalah salah satu karya gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, belajar balaghah, mantik, bayan, badi, ma'ani, ilmu tafsir, ilmu usul fikih, ilmu akidahnya. Itu banyak 12 fan ilmu dikuasai oleh Sultan Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau seorang ilmuwan. Belajar ilmunya, ya, ilmu ke Nizamiyah. Beliau berangkat, ingat pada manqabah yang keberapa itu, beliau belajar ilmu, bertemu dengan para penyamun itu.
Itu dengan dibekali oleh ibunya 40 dirham. 40 dirham itu mungkin miliar, mungkin kalau sekarang dihitung dengan emas itu. Ternyata perlu bekal. Thalabul ilmu itu ada bekalnya. Pendidikan itu harus orang tuanya, ya, harus ada pembekalannya. Syekh Abdul Qadir Jailani ada bekalnya thalabul ilmu. Kemudian belajar ilmu kepada guru-gurunya, bukan hanya ilmu nahwu sharaf, tapi ilmu tasawuf, ilmu untuk mengamalkan agama. Beliau belajar kepada Syekh Abdul Barak, kepada Syekh Abdul Khair tentang tasawufnya. Tasawufnya bukan hanya tasawuf pengetahuan saja, tetapi dengan thariqah. Bagaimana Sultan Aulia untuk membersihkan hatinya itu uzlah, tidak bertemu manusia selama 25 tahun. Wajar kalau 25 tahun tidak ketemu manusia, tidak ada penyakit ria, gibah, namimah, iri, dengki kan. Kalau kita sesama manusia pasti ketemu, ada muncul saja itu obrolan-obrolan yang tidak bagus. Syekh Abdul Qadir Jailani menghindar dari pergaulan dengan dunia manusia selama 25 tahun, pantas bersih jiwanya. Kita belum sanggup, tapi paling tidak kita harus uzlah, ya, menghindari. 25 tahun tidak ketemu manusia, hanya dengan jin ketemunya itu, dengan makhluk-makhluk yang di hutan. Itu Syekh Abdul Qadir karena membersihkan hati. Yang mendidiknya siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir menemui setiap tahun kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu harus diam di sini. Itu adalah dunia rohani, tetapi itu adalah tipe ideal. Artinya kita, Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah manusia biasa, tetapi dengan usaha yang kerja keras tadi. Meskipun ada nafsu, dia pengkolkan nafsunya itu, keresep nate. Naon kira-kira yang dari manusia itu? Manusia senang makan, maka Syekh Abdul Qadir mengolah agar tidak terlalu suka pada makan itu. Diolah dengan saum dan sebagainya. Senang pada main, tapi diolah dengan bagaimana main itu tidak menjadi mubazir. Jadi Syekh Abdul Qadir riyadhah namanya. Makanya di dalam thariqah itu riyadhah itu ada riyadhah zikir yang paling utamanya. Ada juga riyadhah kalau di surah ayat itu ada melatih makan itu, tidak makan yang manis-manis, tidak makan yang asam, hanya dengan yang putih saja dan macam-macam. Ngabuti ya. Cuma memang itu adalah melatih agar manusia tidak bergantung terus pada nasi. Bisa makan dengan putih-putihan. Nah, seorang sufi itu makan itu ya tidak tergantung terus pada suatu materi nasi. Bisa juga makan dari putih-putihan. Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan itu. Makanya makan daun-daunan. Artinya apa? Hidup ini ya kita harus serba siap. Kalau ada sih ya silakan saja makan. Tetapi ketika tidak ada, harus siap dengan kondisi apapun. Belajar thariqah itu adalah belajar tentang ketawakalan di hadapan Allah. Tidak menggerutu. Tidak selalu dibikin pusing dan rungsing hidup ini. Pokoknya nyaman bersama Allah. Kun ma'allah. Hendaklah kalian selalu bersama Allah. Insya Allah tenang. Au ma'aman yusilaka ilallah. Atau kamu bersama orang-orang yang bisa menyampaikan dirimu pada Allah. Yani thariqah. Thariqah ini adalah ilmu yang luar biasa, yang urusannya di hati. Kalau sains teknologi ada di otak. Tapi kalau thariqah itu adalah bagaimana menata hati ini. Dengan zikir itu semua diisi dengan hati ini dengan Allah. Nah, kalau hati kita terlalu berat dengan materi dunia, ya, kendaraan tergores. Kalau hati terpaut terus dengan kendaraan, maka hati akan jadi sakit. Ya, termasuk apa saja kalau selalu masuk di dalam hati, berat hati ini. Maka isilah dengan Allah. La ilaha illallah. Terus Allah, Allah, Allah. Jadi terus ini adalah diisi dengan tidak ada ruang kosong. Kalau saya dulu belajar meditasi, pengosongan diri, yang masuk bisa jin, bisa malaikat, bisa macam-macam. Tapi di thariqah tidak ada ruang kosong hati ini. Hanya ismu zat. Jadi ketika ismu zat ini sudah terpenuhi dalam hati, maka bisikan iblis, ya, nyelipkan kana batin akan tertolak dengan sendirinya. Likulli syai'in sekolah.
Wa siqalatul qalbi bi dzikri la ilaha illallah. Segala sesuatu adalah pencucinya. Ya, mencuci hati itu adalah dengan ingat pada Allah. Maka dengan tenang zikir ini. Dua saja senjatanya, zikir dan baca salawat. Makanya khotaman itu perbanyakan salawat, ya kan? Di dalam amalan khotaman itu banyak salawat. Maka di dalam pembinaan diri kita, amalkan apa yang sudah ditalkinkan oleh pengasabah kepada diri kita, itu nur nubuah. Hati kita sudah ditanamkan nur nubuahnya. Tinggal bisa mengembangkan, memoles nur nubuah itu. Kalau cahayanya bagus, maka ruhani kita akan bagus. Dan kita mungkin masing-masing beda punya potensi. Tetapi potensi itu sama ditanam oleh pengasabah lewat zikir la ilaha illallah, talqinu zikir itu. Kalau terus dikembangkan, akan kuat jiwa kita ini. Nah, inilah mudah-mudahan di dalam bulan Maulid ini kita merasakan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, merasakan hidup kita lahir kembali. Kita semangat hidup baru, menghadapi tantangan-tantangan yang ada, menghadapi persoalan-persoalan yang ada, tetapi dengan zikrullah, perbanyak baca selawat, insya Allah keseimbangan. Ibarat dua sayap itu. Orang bisa terbang menuju Rasulullah dengan zikrullah dan baca salawat. Ini saja mudah-mudahan ada manfaatnya. Semuanya harus mendapatkan rezeki makmur, berikan kesehatan jasmani dan rohani. Keberkahan Allah Subhanahu wa taala mengiringi kita. Orang yang sudah disibghah, dicelup dengan zikrullah berbeda. Makanya orang-orang thariqah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Orang yang sudah tenang, tatma'innul qulub. Kalau masih belum tenang berarti zikirnya belum menyarap itu. Jadi usahakan ketenangan itu kita yang mengupayakannya. Abah hanya menanamkan nur nubuah la ilallah itu. Kita yang harus mengembangkan, yang menghidupkannya, yang menanamkan. Sehingga apa, seluruh totalitas badan kita ini berzikir. Ada latifah-latifah yang 7 itu. Zikir latifah nafas ada di otak. Otak kita ada zat zikir. Di dalam seluruh badan kita, saraf-saraf kita ada zat zikir. Latifatul qalam, semua seluruh badannya. Termasuk kulit kita ini. Ikut berzikir. Itu ada tingkatan-tingkatannya, tetapi yang paling penting yang dua itu, zikir jahar dan zikir khafi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Kan ditutup dengan baca sholawat. Nah, tambah zikir khafinya terus itu dalam hati kita, terus hidupkan itu. Nah, ismul zat. Insyaallah lewat zikir jahar dan khafi kita akan Rasulullah menjadi tenang, terbentengi, ya. Jadi orang yang berzikir pada Allah la ilallah akan terbentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan hikmahnya. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.